Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa wasikum wa nasiha bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Tadi pagi sebelum ada aktivitas pengajian saya sempat buka kitab Aqidatut Tauhid seperti yang disampaikan tadi itu ya. Utak-atik kata tauhid aja itu ya. Saya menemukan di situ tentang sebab-sebab kerusakan dari akidah tauhid. Yang nulis Profesor Dr. Fauzan Al-Fauzan. Insya Allah orangnya masih hidup sekarang ini. Beliau adalah guru besar di Masjid Nabawi. Banyak nulis kitab mengenai tauhid. Yang saya punya ada Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, kemudian Aqidatut Tauhid, kemudian ada lagi Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Nah, itu beliau nulis mengenai akidah. Salah satu petikan yang beliau sampaikan tentang sebab-sebab rusaknya akidahnya umat dan masyarakat, pertama adalah al-jahlu bil aqidatis shahihah bisa babil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Jadi masyarakat itu tidak ngerti akidah yang benar, mana yang benar, mana yang tidak. Itu sebabnya adalah mereka tidak mau belajar. Al-i'tiradu an ta'allumiha wa ta'limiha. Atau ada orang yang alim tidak mau mengajar. Ya, kalau nggak ada orang alim tidak mau mengajar, berarti masyarakat itu mencari rumusan sendiri mengenai akidahnya, cari. Tidak ada panduan, tidak ada pedoman. Padahal dalam kitab tauhid yang lain, Syarhu Usuli Tsalatsa, judulnya kitab itu, ada keterangan. Oke, maju aja Pak. Mudah-mudahan yang lebih depan ini dapat berkahnya lebih banyak, berkah ilmunya maksudnya. Ya begitu. Ini kan sudah warga negara semuanya kan, sudah kenal. Saya ulangi, al-jahlu bil aqidatis shahihah bisa babil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Jadi masyarakat itu bodoh, tidak ngerti akidah yang benar sebab tidak mau belajar, atau ada orang alim tidak mau mengajar. Nah sekarang kalau nggak belajar, tidak ada yang mengajar, berarti orang itu cari rumusan sendiri seenaknya. Itu kata beliau gitu. Yang kedua, at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuku bihima min ghairi ma'rifati daliliha. Jadi at-taqlidul a'ma. Taqlidul a'ma itu kira-kira bahasa Surabayanya norok buntek. Ikut yang dulu dari orang tua. Ini bukan merendah-rendahkan orang tua, enggak, ya. Dari nenek moyang ke orang tua ke kita dan sebagainya, tanpa ada perubahan. Perubahan mencari yang baik yang mana, enggak ada. Itu namanya at-ta'assub lima alaihi al-aba. Fanatisme terhadap apa yang sudah tradisi yang ada. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau saya menyampaikan begini, itu bukan berarti tauhid itu menentang tradisi, enggak. Yang ditentang oleh tauhid itu ketika tradisi itu berlawanan dengan akidah. Nah di situ. Mengapa kok begitu? Karena Nabi itu tugasnya dua. Satu, tashihul akidah, jadi meluruskan akidah itu.
Ya, nyembah ini semuanya nggak boleh. Keyakinan ini semuanya nggak boleh. Yang kedua adalah taskhikhusillah bainal abdi wa rabbih. Meluruskan cara berhubungan beribadah antara manusia sama Tuhannya. Jadi itu tugasnya dua, supaya akidahnya tidak salah, supaya cara beribadahnya tidak salah, maka mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi itu pakai dilala, dalil-dalil. Nah, begitu maksudnya. Nah, rusaknya akidah yang kedua itu fanatik terhadap apa yang dia temukan dari nenek moyang mereka, dan mereka berpegang teguh pada seperti itu, ya. Kemudian lalu tidak mengetahui dalilnya. Kemudian yang ketiga itu adalah at-ta'assub lima alaihi al-ba' wal ajdad, ya. Bahasanya agak mirip, fanatik. Yang satu taklid buta, ya. Yang keempat aja. Yang keempat adalah al-ghullu fil auliya was solihina wa rafa'ahum fawqa manzilatihim. Ini sudah dibahas dalam satu judul sendiri. Dalam bahasa kita, al-ghullu fil auliya was solihin itu adalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang dianggap soleh. Mudah-mudahan tidak salah paham. Loh, kok begitu Pak Ustadz? Itu dimulai pada zaman Nabi Nuh. Nah, ini sedikit ya. Nabi Nuh itu ada orang soleh, ya. Nabi Nuh itu kan berdakwah alf sana illa khamsina aman, 950 tahun. Tiba-tiba muncul ada orang soleh namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Itu ada di Quran itu. Ya, ketika orang soleh itu meninggal, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr tadi, mereka menghulukan, melebih-lebihkan tentang orang soleh. Caranya bagaimana? Ya, mereka buat patung-patung, dibesar-besarkan kuburannya dan sebagainya dan sebagainya. Yang ngomong begitu adalah Ibnu Abbas. Makanya jenengan kalau membuka Quran terjemahan Departemen Agama menjelaskan mengenai surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Itu 5. Para ulama sependapat bahwa itulah adanya cikal bakal timbulnya kesyirikan di dunia. Jadi 5 orang tadi memang orang soleh, tapi begitu mereka meninggal, nah, kata Departemen Agama tadi, Departemen Agama Republik Indonesia menjelaskan tentang Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr itu dengan bahasa begini. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh, yang semula nama orang soleh. Coba lihat nanti kalau tidak percaya. Cuma nggak banyak orang ngomong gitu loh. Karena nggak banyak orang mengungkap mengenai akidah. Yang banyak kan akhlak, sholat, puasa itu, ya. Tapi akidah itu penting. Nah, rusaknya akidah itu salah satunya al-ghulu fil auliya was solihina, berlebih-lebihan tadi. Lalu saya beri contoh surat Nuh ayat berapa tadi Pak? 23. Lalu Departemen Agama rumusan itu dari mana? Ngambil dari tafsir Al-Marwazi, Al-Qurtubi, ya. Kemudian Ibnu Katsir. Semua tafsir-tafsir besar itu menulis dalam bahasa aslinya, semoga tidak salah saya menukil, hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Mereka itu 5 orang itu adalah orang-orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, au khasyaitanu ila qaumihim, setan itu membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan oleh 5 orang itu tadi. Apa bisikannya? Anin sabu ila majalisihimul lati kanu yujlisuna fiha ansoban wasammauha bi asma'ihim. Dirikan patung-patungnya, buat. Ini bukan orang sembarangan. Ini Wad, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, ini Nasr. Fafa'alu walam tubat. Lalu dikerjakan. Bisikan-bisikan setan itu dikerjakan.
dibuat patung, dibesar-besarkan. Ini namanya hulu, berlebih-lebihan sikapnya kepada orang soleh. Tapi saat itu nggak disembah. Nah begitu. Mengapa kok lama-lama bisa disembah? Ya, ada dua faktor. Satu, hatta idza halaka ulaika, ya, ketika orang-orang yang mematungkan itu sudah meninggal, ai talal amad, jarak waktunya sudah cukup lama antara dipatung-patungkan tadi Wat Suwa Yahudi Auk Nasr, ya, sampai pada mereka meninggal, ratusan bahkan ribuan tahun. Itu yang pertama, faktor waktu, ya. Yang kedua, nusial ilmu agama dilupakan. Tidak banyak lagi orang yang mengingatkan umat tentang menyembah Allah satu-satunya. Barulah patung-patung tadi bisa disembah. Jadi hulu itu, berlebih-lebihan itu, ya, itu bisa menyebabkan orang rusaknya akidah. Ya. Ini belum 10 menit, saya boleh cerita? Boleh. Santai aja Pak, belum waktunya buka kan. Di Indonesia ini ada kuburannya seorang tokoh besar. Saya tidak fanatik ya, mohon maaf ya. Itu orang biasa, tapi pengaruhnya luar biasa. Zaman Presiden Soekarno, kuburan ini mau dipugar, dibuatkan rumah seperti sekian. Ya. Di tembok yang bagus. Jadi kalau sekarang kira-kira ya pakai AC dan sebagainya untuk memudahkan orang yang mau apa, memberikan kenyamanan orang yang mau apa, ziarah. Tapi oleh santri-santrinya nggak boleh. Jangan, biarkan ini aja. Kalau dibukar sampai habis ratusan juta itu nanti tidak menambah pahalanya Pak Kiai yang meninggal itu. Biarkan aja. Yang penting Pak Kiai kita doakan aja semuanya. Kewajiban kita yang masih hidup. Sekarang saya tanya jenengan, kira-kira pikirannya santri-santrinya begitu itu sesuai dengan tauhid apa enggak? Coba kalau dibesar-besarkan lalu dibuat patungnya dan sebagainya, nanti bisa orang punya hajat ini pamitan dulu, orang ini bisa begitu enggak kira-kira Pak? Dan itu saya sering kali ditanya di pengajian, Ustadz saya ini mau mantu, pamitan sama mbahnya boleh enggak? Boleh katanya. Ternyata mbahnya sudah apa? Meninggal. Jadi anak yang jadi manten itu mau diajak ke kuburan untuk dipamitkan sama mbah. Saya bersyukurnya apa? Sebelum datang ke kuburan pamitan sama mbah, tanya dulu. Coba kalau enggak tanya, nyelonong baik, ya. Nah itu tidak ada pikiran-pikiran tauhid di situ itu. Maka bahasanya kitab tadi, ya, kata Fauzan al-Fauzan, rusaknya akidah itu yang berikutnya adalah al-ghullu fil auliya was-sholihin wa rafa'ahum fauqa manzilatihim. Orang biasa biarkan aja. Tempatnya di mana kalau sudah wafat? Tidak perlu dilebih-lebihkan. Kewajiban kita yang hidup mendoakan yang sudah wafat. Nah itu. Kemudian yang terakhir dari 1, 2, 3, 4 sebelum saya membahas materinya. Nah, karena tadi disebutkan rusaknya akidah, memang betul. Kalau orang tidak mikir begitu ya seolah-olah hidup ini nggak ada apa-apa, mana yang keliru, mana syirik, mana. Buktinya karir saya ya baik-baik saja. Ya tapi iman kita itu kan bukan hanya di dunia, ada konteks akhiratnya nanti. Nah yang terakhir al-ghaflatu, ya, an tadabburi ayatillah al-kauniyah wa ayatillah al-qur'aniyah. Rusaknya akidah itu salah satunya sebab berikutnya, orang tidak memikir-mikir ayat-ayatnya Allah yang kauniyah maupun syar'iyah. Itu di kitab Tauhid diterangkan di bab 48 dan 58. Saya ulangi, rusaknya akidah itu salah satunya itu adalah al-ghaflatu an tadabburi ayatillah al-kauniyah wasyar'iyah wal qur'aniyah.
Orang nggak mau angan-angan ayatnya Allah yang kauni. Nah sekarang ini kauni dulu ya, alam. Tadi hujan nggak Pak? Sepanjang tadi hujan ya, deras sekali, tidak ada angin, banjir. Saya tadi masuk dari daerah sana itu separuh dari ban ini tenggelam, dan banyak motor-motor yang mati di situ. Sampai sekarang masih mengenang. Saya tanya jenengan, kalau andai kata Allah mentakdirkan ada rumah-rumah yang kebanjiran, enak apa nggak enak? Tidak usah ditanya, sudah ngerti nggak enak. Tapi marah-marah boleh nggak? Tapi ada nggak orang marah-marah? Banyak. Apa termasuk jenengan? Ya. Itu ada hubungannya dengan tauhid. Jangan dikira persoalan biasa. Kalau kita pakai bahasa sederhana, Mas, yang kamu marah itu siapa? Enggak seneng Pak banjir. Loh, jangan disalahkan banjirnya. Namanya sifatnya air itu sejak kamu belum ada, air ini sudah diciptakan oleh Allah mengenangi tempat yang rendah. Benar gak Pak? Salahnya kamu sendiri yang kamu rendah itu, ya jangan menyalahkan airnya. Itu namanya al-istihza bil ayatil kauniyah. Orang mencemooh ayatnya Allah yang kauniyah itu tadi. Loh ya, di situ ada tauhidnya. Hujan deras, banjir. Kemarin ada berita di Jakarta, di Bekasi sampai rumah-rumah kebanjiran. Ya jangan banjirnya, airnya yang disalahkan. Nah, apalagi pakai cara Jawa Surabaya banyune dipisui. Ya. Ya enggak saya salah, itu Allah yang membuat begitu ya, menggenangi tempat-tempat yang rendah. Mulai kapan? Mulai sejak adanya air. Di mana? Kapan? Tidak ada yang tahu. Kalau air itu bisa ngomong, dan memang air nggak bisa ngomong, sebagaimana bulan tidak bisa ngomong. Ngerti maksudnya Pak? Ini yang sepuh-sepuh nggak paham itu apa karepe. Saya juga sudah tua Pak ya. Saya tadi ngomong sama Mariati ini 2-3 topik lagi sudah habis pembahasannya. Gimana kitabnya? Sudah habis 2 kitab. Satu Al-Qaulul Mufid, satu Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Yang satu 67 judul, yang satu 45 judul. Ya. Terus balik aja kitab yang lama. Kitab itu kan ada karakternya masing-masing. Kalau ini menyimpang sedikit ya. Pertama ya, yang Al-Qaulul Mufid yang sudah khatam beberapa tahun yang lalu, itu operasional, gampang dipahami. Ya, untuk orang awam seperti saya dan kita itu gampang. Contoh, ada penjelasan mengenai syafaat gimana. 2, ada penjelasan mengenai menyembelih binatang untuk selain daripada Allah. Itu kan operasional di masyarakat. Ya, bukan konsep gitu loh. 3 misalnya begitu ya. Ada nazar. 4 macam-macam lah itu ya, banyak sekali. Nah, itu 67 judul sudah khatam. Itu kalau dibaleni lagi butuh waktu 5 tahun. Lah kalau saya ini sekarang itu umurnya 70, berarti khatam 75. Pertanyaannya sampai khatam enggak itu? Iya kan? Serahkan aja sama Allah. Yang penting jenengan saya, kita semuanya diberi sehat sama Allah SWT. Jadi saya ulangi yang terakhir tadi, yang kelima, mengapa bisa akidahnya masyarakat itu rusak? Al-ghaflah an tadabburi ayatillah al-kauniyah wa ayatillah asy-syar'iyyah. Orang itu lupa, nggak pakai angan-angan begitu. Ya, ada angin, ada badai, ada air, ada api, itu semuanya ayatnya Allah. Dan orang mengabaikan, seolah-olah di situ nggak ada hukum tauhidnya. Nah, di situ. Yang kedua adalah ayatnya Allah yang syar'i, yang ada di dalam Quran. Jadi 5 poin itulah yang sebenarnya rusaknya akidah. Ya, nah sekarang saya mau bahas dengan kita semuanya mengenai apa? Ya,
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosesnya manusia, dikaitkan dengan tauhid nanti, ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sebenarnya ya, orang itu tanpa diberitahu, anak Adam, manusia dengan saya siapa saja, Pak, Bu, nanti lama-lama bisa jadi tua, nanti lama-lama bisa mati. Andai kata tanpa diberi penjelasan begitu, orang itu ngerti nggak? Kalau dia itu nanti akan dewasa, dia itu akan tua, dia itu akan tua bangka, dia itu akan mati, ngerti nggak? Ngerti dari mana? Loh gampang Pak jawabannya. Oh ini bukan pertanyaan menjebak kok. Memang realitasnya begitu Pak Ustaz. Ya kan betul ya? Dulu ada bapak yang di sini, ada ibu aktif ngaji, sekarang udah nggak ada, dimakamkan di sana. Bener nggak Pak? Dulu adik kita yang masih produktif, masih muda ini tiba-tiba kemudian Allah menghendaki ini sekarang dimakamkan di sana. Hilang sudah dari peredaran kita. Manusia itu kalau tanpa diberitahu begitu, itu sudah ngerti. Dari mana? Nyatanya ada begitu ya Pak, giliran. Ya. Nah, di situ. Nyatanya pakai akal juga jelas. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap manusia harus diberi penjelasan. Kenapa kok begitu? Saking pentingnya supaya manusia semuanya siap-siap menghadapi masa yang akan datang. Nah, penjelasannya Allah berkaitan dengan prosesnya manusia itu, kehidupan itu, ya. Nanti ada tauhidnya itu ya. Panjenengan bisa ikut merespon di surat 57 ayat 20. Nah, adik-adik, bapak-bapak yang bawa HP ada Qur'annya bisa ikut merespon ya. Surat apa tadi Pak? Surat 57 ayat 20. Itu dengan jelas ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia. Wabil khusus orang yang beriman. Ya. Apa bahasa Indonesianya? I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ada 5 Pak tentang kehidupan dunia. Apa saja Pak? Monggo. Ada yang bisa membaca terjemahnya apa itu? Ada 5. Dan itu nyata. Ya. Maka kita jangan terjebak dengan 5 ini gitu loh. Sama dengan orang diberitahu, "Mas, situ itu ada airnya ya, di dalam air itu ada genangan, hati-hati." Tanpa diberitahu sudah tahu di situ ada air. Tapi kalau dia tidak hati-hati, dia akan terperosok di genangan itu tadi, yang ada lubangnya. Ini juga begitu. Tanpa diberitahu oleh Allah, orang itu ngerti ada proses menjadi tua. Tapi supaya tidak keliru, diberitahu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu Pak, sebelum dibaca terjemahnya, bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Saya ulangi, itu adalah bentuk sayangnya manusia kepada Allah kepada manusia. Kalau jenengan pakai rumusan kitab yang beda lagi, ada kalimat begini: Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yang nulis Syekh Muhammad At-Tamimi. Apa maknanya? Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan nah ini ada hubungannya dengan ini, tidak meninggalkan kita terlantar. Ustaz, berarti manusia itu tidak dibiarkan begitu saja? Iya. Buktinya apa kalau manusia itu tidak dibiarkan begitu saja? Arsala ilaina rasulan, Allah mengutus rasul. Jadi rasul itu diutus oleh Allah itu sebagai bukti bahwa kecintaannya Allah kepada siapa? Manusia. Ini ciptaannya Allah, dipelihara oleh Allah, ditumbuh kembangkan oleh Allah, lalu sampai Allah itu mengutus rasul supaya memberi penjelasan. Maka keterangan dalam kitab itu, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang mendurhakai rasul, orang itu masuk neraka. Terserah Allah.
Surga-surganya sendiri, neraka-nerakanya sendiri, makhluk-makhluknya sendiri, manusia-manusianya sendiri. Mau disurgakan, mau dinerakakan, itu udah urusannya Allah. Nah, wes, apa peringatan Allah tentang kehidupan untuk saya dan kita semuanya di dalam surat yang saya tunjuk tadi? Ya, surat 57 ayat 20. Monggo Pak, supaya ada variasinya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Permainan. Saya tanya, kalau permainan ada masa berakhirnya enggak Pak? Ada. 45 kali 2 Pak Ustaz. Loh, belum ada yang gol ya tambahi waktunya. Sampai kapan? Sampai ada yang kalah. Habis itu selesai. Nanti jenengan juga selesai. Ya bukan jenengan toh, saya juga selesai Pak. Podo. Ya. Tapi diingatkan sama Allah. I'lamu annamal innamal hayatud dunya laibun wa lahun. Laibun permainan 1, 2 monggo. Dan sedang ya, main-main saja. Saya tidak alergi umat Islam kalau mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu perintah agama. Tapi kekayaan sebanyak-banyaknya digunakan untuk kebaikan dan dakwah. Betul Pak ya? Ada orang punya kekayaan banyak tapi dipakai untuk berfoya-foya. Itu diingatkan itu. Ya. Boleh nggak umat Islam itu menguasai jabatan sehingga dia bisa menentukan ABCD-nya? Jawabannya boleh. Tapi kalau tidak dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bisa mencelakakan orang itu. Itu loh. Maka permainan itu. Kita jadi orang biasa, kita naik pangkat, kita diberi amanah Allah begini, itu sebenarnya lahwun, permainan saja. Ada masa berakhirnya. Laibun wa lahwun. Ya, sendagurau. Ya, ada lagi Pak, yang ketiga apa? Monggo. perhiasan. Wazinatun, perhiasan. Saya tanya, saya juga punya perhiasan Pak. Punya motor, punya mobil, punya rumah. Perhiasan nggak itu? Saya tanya, namanya perhiasan. Kalau orangnya sudah tidak butuh, ditinggal apa dibawa? Ditinggal. Ditinggal. Tidak butuh gimana? Oh, udah mati kok butuh apa? Gak butuh. Ya. Kemarin saya diberitahu jamaah saya di Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah ya Pak ya. Belum 60 kalau ada salah usia itu orang itu. Ya gampang saja Allah itu tidur lalu pagi-pagi tidak bangun, tidak sholat ke masjid, tidak bangun karena sudah meninggal. Padahal sorenya ya biasa saja itu. Itu orang Islam itu tidak pakai angan-angan begitu, waduh rasanya itu. Kayak semuanya mau diambil sendiri. Ya. Padahal jenengan saya itu diingatkan sama Allah. Ya, jadi laibun walahun wazinatun, perhiasan. Berikutnya lagi Pak, ini yang juga penting. Dan saling berbangga di antara kamu. Terus serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. ya, 2 Pak yang menjadi kebanggaan dan berbanyak-banyakan. Apa dan apa? Yang sering dibanggakan manusia sebagai kebanggaan dan berbanyak-banyak. Apa dan apa? Harta dan anak. Itu manusiawi. Kalau jenengan dan saya itu misalkan anak saya jadi ini, seneng nggak Pak? Namun demikian tetap diingatkan sama Allah bahwa salah satu kebanggaan dan berbanyak-banyak itu adalah harta benda. Jangan-jangan orang yang duitnya banyak dengan yang biasa-biasa itu jalannya beda nanti. Beda apa sama kira-kira Pak? Ya tergantung sehat fisiknya yang mana kan begitu ya. Tapi jangan alergi. Orang Islam duitnya banyak boleh, tapi dipakai untuk kebaikan. Entah berapa kali saya mengulangi. Saya pernah ditanya murid saya di kelas itu, Pak Najing, manggil saya Pak Najing. Waktu saya masih ngajar di kelas.
Orang Islam itu tidak boleh kaya. Lho apa kita kono? Lah itu pada infak, sedekah, zakat 2,5% ini kan. Ramadan itu orang itu gampang saja keluarkan. Itu berarti kan memotong supaya tidak boleh kaya sekaya-kayanya. Nah, orang kafir itu disebutkan etnisnya, tapi saya nggak menyebutkan di sini. Ngerti maksud saya? Itu kaya luar biasa Pak, karena nggak ada begitu. Salah omonganmu itu. Logikanya terbalik, keliru. Kamu saya beritahu ya, orang Islam itu ada infak, sedekah, zakat, haji, umroh, kurban, semuanya pakai fulus, dikandung maksud dua. Satu, supaya orang Islam itu rajin cari duit. Betul Pak ya? Orang Islam gedu, rajin cari duit, boleh nggak? Jadi kan kok ketoknya gak sepiro seneng duit. Boleh. Tapi begitu dapat dipakai untuk itu tadi. Nah, jangan seperti orang kafir. Yang kedua, umat Islam itu kalau udah dapat uang dipakai yang produktif, dikembangkan usaha ini dan sebagainya. Maka Al-Quran tadi mengingatkan kita, salah satunya tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga berkaitan dengan anak dan harta benda. Orang yang datang misalkan bukan di masjid sini Pak ya, masjid yang lain, datang dengan membawa mobil baru, ya, saya sebut mereknya Alphard dengan bawa Xenia, mulia mana? Terpengaruh saya. Mulianya manusia itu apa terkait dengan itu simbol-simbol duniawi? Enggak Pak. Kemuliaan manusia tidak diukur dari situ. Hanya saja dunia ini sudah dikuasai dengan pikiran-pikiran ekonomi yang liberal kayak begitu. Seolah-olah gengsinya orang diukur dari situ. Seolah-olah. Tapi boleh orang beli ini beli itu. Nah ini saya namanya ngaji ya, cerita bareng. Enggak apa-apa Pak ya. Di Sidoarjo itu ada ibu tanya sama saya, Ustaz, anak saya itu kenal sama anak perempuan ini. Padahal maksud saya, anak saya itu saya temukan sama ini, udah dilamar. Seorang A sudah dilamar. Anaknya sudah oke juga. Qadarullah dengan perjalanannya waktu, ini putus anak ini, tidak nyambung sama yang sudah dilamar. Kenal sama orang lain. Bedanya mana? Anak yang sudah dilamar ini orang bergengsi, bapaknya punya showroom, punya ini, punya itu sekarang. Dan anaknya sudah disiapkan nanti ada showroom mobil bekas. Dia senang punya anak. Ini nyata. Tapi kenal sama anak ini dari mana? Anak Nduweso, bapak itu angon sapi. Ini anaknya pejabat. Saya nggak usah sebut pejabatnya. Ya, bener Pak, bergengsi. Tanya sama saya. Tapi anak desa ya Pak Ustadz gimana itu? Loh, anak itu gak bisa di kota, gimana anak desa itu? Ceritanya gimana? Nah saya mau tahu dulu. Anak itu dari desa dapat siswa bidik misi. Ada yang perso bidik misi? Bidik misi itu beasiswa pemerintah yang diberikan kepada anak yang berprestasi secara akademik ya dan yang lain-lain, tapi ekonominya rendah. Rumahnya saja pakai tanah biasa. Ini pejabat. Saya tanya, terus putranya gimana Bu? Anak saya maunya ya ini Ustadz yang anak desa itu tadi. Saya tidak suudzon dengan orang-orang yang di kota Bu ya, apalagi bergengsi. Jangan tahu tak kehidupan di desa itu. Bapaknya ini korupsi uang apa? Ngerti maksud saya? Pernah nggak menyalahgunakan jabatannya? Bapaknya tuh angon sapi bentina ke sawah. Mau korupsi apa? Mau makan haram apa? Terus tema saya dia meyakini apa yang saya sampaikan tadi. Siapa tahu ini mutiara dari desa. Ternyata dinikahkan. Dan sekarang hidupnya baik-baik saja. Ya. Nah, di situ. Jadi hubungannya dengan itu supaya kita tidak silau dengan kemewahan itu tadi.
Belum tentu orang yang secara duniawi bergengsi, orang itu di mata Allah terhormat. Tapi orang memberi nama anaknya dengan nama-nama yang baik supaya nanti hidupnya baik, mulia, boleh nggak Pak? Contoh, ini bedanya nama Allah sama nama manusia. Nanti saya balik ke sini. Ada anak bayi lahir, anak desa, orang Jawa, diberi nama Joko. Maksudnya apa itu? Apa selamanya dia Joko? Enggak. Ada lagi anaknya tetangga lahir desa, diberi nama Mulyo tanpa no, Mulyo saja. Lo kan benar Pak ya? Mulyo. Maksudnya apa? Lo siapa putranya? Mulyo. Maksudnya siapa? Mulyo tanpa no. Apa setiap anak yang diberi nama Mulyo itu hidupnya mulya? Belum tentu. Boleh jadi diberi nama mulia tapi goroan, ya. Nah di situ manusia itu di situ diingatkan sama Allah tadi. Dunia itu di situ. Wah terlalu panjang bertele-tele pakai cerita. Lanjut Pak, monggo. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengadukan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kemudian warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ini manusia itu diumpamakan, makanya tadi saya tanya itu, ya, sampai oleh Allah diibaratkan tanaman hujan, kemudian tanaman itu tumbuh, ya, subur, yang bisa menakjubkan para petani. Waduh, tanamannya bagus, hijau royo-royo. Habis itu kemudian kering, habis itu kemudian menguning, kering, kemudian apa? Hancur. Pak, orang itu betul-betul produktif, sehat, gagah, itu berapa tahun kira-kira? 0 tahun sampai 20 kan belum toh? Sampai 25 belum kan? Ya kira-kira 30, 40, 50 masih staminanya luar biasa? Enggak, ya kalah kadang-kadang itu sama yang muda-muda. 60. Saya pernah menerangkan itu di Manten. Suami istri itu oleh Al-Quran disebut sakinah, supaya kehidupannya sakinah. Sakinah itu maknanya 2. 1 syahwat, yang 1 mahabbah, cinta. Hai, saya tanya bapak-bapak, kalau sakinah itu maknanya 2, 1 syahwat antara suami istri, 1 mahabbah, cinta. Yang bisa luntur yang mana? Oh ini nggak luntur belas nih. Syahwat, betul Pak ya? Tapi cinta umur 60, 70, 80 tidak boleh luntur. Tapi syahwat. Jenengan mau dijamoni apa? Ini Allah Pak yang menerangkan begitu. Diibaratkan tanaman tadi, ya, kena hujan kemudian tumbuh mekar, hijau, mengagumkan orang, lama-lama kering, lama-lama kuning, kering, hancur. Nah di situ loh. Nah nanti tak teruskan di tauhidnya. Kalau sudah begitu, apa yang didapat oleh manusia selanjutnya Pak? Dan akhirat nanti ada azab yang keras. Terus? Dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Nah, berarti di akhirat ada berapa pilihan dalam iman kita, dan pasti benar ini. Ada 2. 1 adzabun syadid, siksa yang sangat pedih. Yang 1 maghfirah, ampunan dari Allah. Waridwanun, dan keridhaan Allah. Yang dicari ya ini Pak, bukan yang adzabun syadid itu. Ya pasti tidak. Maka perlunya orang taklim, perlunya orang sholat, perlunya orang tanya, perlunya orang ngaji dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada konteks iman kita. Wong sudah 50 tahun, wong sudah 55, sudah ini konsentrasinya di situ. Nah, di situ. Jadi opsinya tinggal 1, adzabun syadid, sangat pedih siksanya dari Allah. Ya.
Di mana Pak Ustadz? Ya tidak di dunia, nanti di akhirat. Dalam iman kita. Ya. Yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah. Makanya saya meyakinkan bapak-bapak para jamaah sesuai dengan hadisnya Nabi. Orang itu ya, naudzubillah min dzalik, jenengan dan saya. Kalau toh diwafatkan Allah masih ada salah dosa-dosa yang belum sempat ditobati, asal tidak syirik, diberi ampunan enggak? Diampun. Tapi kalau syirik, harga mati. Harga mati. Innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu tidak ridha jika Allah itu disyirikkan di dalam beribadah dengan apapun, baik dengan nabi maupun dengan para malaikat. Tidak ridha, dan itu tidak satu ayatnya. Tapi itu bukan ayat atau bukan hadis. Itu pendapatnya ulama. Tentu saja bil adillah, pakai dalil-dalil yang lain. Begitu Pak. Kemudian terakhir kelanjutan dari itu. Nanti saya membahas berikutnya. Setelah ini manusia dikemanakan, jenengan dan saya itu. Tapi jangan ke susu Pak ya. Itu kita baca surat 40 ayat 67. Nah, surat 40 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha. Bahasanya beda tapi mirip dengan makna itu tadi. Kalau yang tadi itu digambarkan seperti tanaman yang kena hujan menjadi hijau, mengagumkan, kemudian kering, kuning, kemudian hancur. Ini agak beda. Monggo Pak. Dialah yang menciptakanmu dari tanah. Terus? Dia dari setetes mani. Nggih. Lalu dari segumpal darah. Lanjut Pak. Lanjut. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Tifl itu bayi. 60 tahun yang lalu, 65 tahun yang lalu, 55 tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu, itu kita bayi, kata Al-Quran. Tsumma yukhrijukum tifl. Kemudian kamu dikeluarkan oleh Allah itu dalam keadaan bayi, tidak tahu apa-apa. Kita potong dulu. Dengan kasih sayangnya Allah lewat ibu kita, bapak kita jadinya kayak begini sampai dewasa. Ya, saya itu baru punya cucu, baru umur 2 bulan. Anak saya menunggu sampai 6 tahun. Ini ada cerita sendiri itu Pak ya. 6 tahun, betul. Pernah sekali tempo itu makan dengan saya, menantu saya, nangis di hadapan saya. Ketika pernikahannya sudah 4 tahun, 5 tahun, masa Pak saya nggak punya anak? Adik saya sudah punya semuanya. Nangis. Saya bilang orang itu diuji Allah sendiri-sendiri Mas. Tidak apa-apa, terima saja. Insya Allah nanti hasilnya lebih baik. Memang nasihatnya enak, lunak. Tapi kalau kamu bersabar, insya Allah. Minta saja sama Allah, minta saja, jangan berhenti. Ceritanya panjang, saya selalu terapi spiritual sama anak saya dan menantu saya tadi. Qadarullah. Di usia pernikahannya yang ke-7 itu Allah menitipkan janin di situ. Sekarang sudah lahir. Tanggal 12 bulan 12 24. Ngerti maksudnya? Lahirnya tanggal 12 bulan 12 tahun 24. Saya beritahu, itulah Allah. Kalau orang tidak iman, ya pakai akal bisa macam-macam. Tapi kita ini pakai iman. Tiba-tiba kamu dihadiahi sama Allah. Ini amanah. Hubungannya dengan ayat itu ketika kamu dilahirkan tifl, kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua melahirkan kita sekarang ini. Kalau jenengan dan saya berpikir sekarang, ibu kita pada waktu kita berumur 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, yang ngopeni kita sekarang di mana?
Tidak ada Pak Ustadz, sudah meninggal. Mereka sudah nggak tahu ibu kita. Anak saya lagi apa ini sekarang? Ternyata di masjid ngaji. Sambil kita mendoakan orang tua, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, memasukkan dalam golongan orang yang soleh dan solihah dan seterusnya. Nah, lanjut Pak, monggo. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa. Ya. Tsumma litablughu asyuddakum. Lalu dibiarkan kamu menjadi dewasa. Ya, lanjut. Lalu menjadi tua. Nah, ada yang sampai tua. Kita tidak tahu anak kita, cucu kita sampai usia berapa. Ya, lanjut. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Ya, wa minkum may yutawaffa min qabl. Sebelum tua ada yang dimatikan. Tidak usah orang lain, keluarga saya. Adik saya dimatikan Allah di usia 53. Pripean saya dimatikan Allah dalam usia 36. Teman saya, sahabat saya, murid saya, ustadz juga dimatikan Allah dalam usia 37. Apa ada yang salah? Enggak. Makanya disitulah orang harus mendekat sama Allah tadi. Minta, ya Allah keluarga saya, anak saya ini. Dalam konsep tauhid orang itu ada syar'i, ada qadari. Syar'i menurut yang disyariatkan Allah selalu berdoa minta mendekatkan. Qadari menurut ilmunya manusia. Ada yang diwafatkan sebelum dewasa. Ada yang diwafatkan sampai syuyukh, sampai sepuh, sampai tua. Ya. Ini ada yang 70 Pak umurnya Pak. Banyak ya. Mudah-mudahan diberi barokah sama Allah, umur panjang menjalannya barokah. Ya termasuk saya 70. Lanjut Pak, monggo. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Sekarang ketika orang itu di usia berapa terserah Allah. Ada kewajiban syar'i buat kita semuanya itu berikhtiar. Ketika jelas orang itu sudah dipisahkan antara jasad sama roh, ujung-ujungnya orang itu dimakamkan. Semua akan mengalami begitu. Tidak usah khawatir, semua akan kebagian nanti. Ada yang khawatir tidak kebagian Pak? Ustaz saya kebagian. Oh kebagian Pak. Terserah kapan, pokoknya semuanya kebagian. Kalau masih hidup sekarang kayak begini, itu kita bisa bercengkrama, bisa bergurau sama keluarga, sama anak cucu, sama ini, sama istri, sama suami, sama teman, sama-sama soleh solihah ini. Kita bisa buka bersama-sama semuanya. Tapi ketika ada udah wafat, sudah nggak bisa bercengkrama. Yang dibahas di tauhid, apa yang kita lakukan ketika ada sahabat kita yang sudah meninggal. Itu tauhidnya. Jangan keliru. Maka kita kunjungi kuburannya. Boleh Pak? Namanya apa itu? Ziarah kubur. Itu sunnah apa bukan? Halo? Kalau orang dari rumah pamitan keluarga, Pak, saya mau nang kuburan. Orang berjalan ke sana atau naik motor atau naik mobil, ini sunnah enggak? Tapi kalau ke pasar, ada dalilnya enggak? Beda enggak antara orang jalan ke kuburan dengan jalan ke pasar? Yang ada dalilnya yang mana? Halo? Jangan kok kita enggak percaya. Yang ke kuburan Pak. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu tak larang loh Mas ziarah kubur itu sama Nabi. Sekarang enggak apa-apa, ziarah aja. Oh, kalau begitu ziarah kubur orang tidak melangkah 1 langkah, 2 langkah dan seterusnya. Ini mengikuti sunnah Nabi enggak? Kalau ke pasar kan enggak ada dalilnya. Ini orang Islam ditoto sama Nabi. Saya punya kitab tauhid lagi, tapi menurut saya untuk internal saya, tapi bisa saya ambil beberapa dalilnya yang ada di situ. Judulnya apa?
hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Jadi tanah satu petak yang ditempati Rasulullah SAW selama 10 tahun dengan keluarga di Madinah itu. Kenapa kok 10 tahun? Karena Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Yathrib usianya 53, tahu Rasulullah dipundhut wafat itu usia berapa? 63. Berarti Rasulullah menempati rumah itu berapa tahun? 10 tahun, 2 periode. 2 periode jabatan presiden maksudnya itu. Hukumnya berubah. Nah, yang dibahas di tauhid itu ketika sahabat kita, saudara kita, keluarga kita sudah wafat tadi, kata ayat Al-Quran tadi, ada yang diwafatkan, kita boleh mengunjungi ke kuburannya. Maka di kitab tauhid ditulis faziyaratul lati yuqsadu biha al-intifa'u bil amwat fahadhihi hiya ziyaratun ghairu masyru'iyatin. Faziyaratul lati yuqsadu biha naf'ul amwat wal i'tibar bihalihim ziyaratun syar'iyyah. Syekh Shalih Al-Utsaimin membagi nawaitunya orang ziarah kubur itu ada 2. Nah, ini kan pas urut-urutannya babnya pas di bulan apa? Ramadan. Apa dibagi menjadi 2? Kalau ziarah kubur orang itu ke kuburan itu al-intifa'u bil amwat, mengambil manfaat. Bedakan dengan yang satu, ini A, yang ini B. Yang B adalah naf'ul amwat, memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Yang A tadi apa? Mengambil manfaat itu bisa mengambil situasi di kuburan. Ah, ini mumpung di sini. Tapi kalau memberi manfaat, kehadiran kita memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang sudah terlebih dahulu dipundhut sama Allah. Memberi manfaat. Lah, memberi manfaat karena ini sunnah, datang ke kuburan harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh seenaknya sendiri. Nah, sekarang saya tanya, yang syariat, yang sunnah, apakah mengambil manfaat, apakah memberi manfaat? A apa B? Berarti tauhidnya sudah mantap. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak riya. Saya tanggal 23 Januari sampai tanggal 4 Februari ada berkesempatan umroh dengan jamaah-jamaah. Jamaah-jamaah itu maksudnya saya belum mengumumkan secara terbuka, tapi beberapa jamaah ikut join saya, umroh. Nanti kira-kira 2025 itu diulangi lagi, kita mau umroh. Yang mau join tidak apa-apa, sudah sama-sama kenal, sama-sama visi misi tauhidnya sama, enak kalau begitu ya. Bukan itu yang terpenting, tapi yang terpenting adalah ternyata di sana mutawifnya itu adalah anak mahasiswa dari Bandung yang kuliah di Mesir. Saya tanya, Mas, kok enggak kuliah di Madinah aja? Enggak, Ustaz, panggil saya Ustaz juga. Bang, enggak, Ustaz, itu dulu pilihannya pas di Mesir, sekarang di Al-Azhar. Semester berapa? Semester 4. Ya wis, sekolah yang serius, Indonesia masih banyak buruh pencerahan. Saya tanya, di sana ada kuburan-kuburan besar enggak? Karena waktu itu kita ziarah kubur. Wah, ada, Ustaz, kuburannya Imam Syafi'i itu luar biasa, dikunjungi banyak orang, mewah sekali. Bukan hanya itu, orang nulis surat taruh di kuburan itu. Ngerti maksud saya, Pak? Lu temenan tak? Iya. Saya enggak pernah ke Mesir, Mas, tapi kabarnya begitu. Iya, betul. Ramai sekali dikunjungi orang. Inilah yang saya maksudkan, yang A itu tadi, Pak. Al-intifa'u bil amwat, mengambil manfaat. Kata kitab tauhid, ini tidak bagian dari syariat. Kalau mengambil manfaat itu bisa keliru, lama-lama mengambil tanah kuburannya. Ngerti maksudnya, Pak? Pumpung yang bagian A ini ya, saya omongkan. Saya sudah cerita berapa kali di sini. Tadi siang mau tak cari lagi dokumennya, masih ketelisut karena sudah lama, 2013. Saya punya clipping di koran itu, nanti jangan titeni kalau
malaman, malam selikur, telulikur, patikur itu. Ada judul di koran begini waktu itu 2013 pas Ramadan. Memburu Lailatul Qadar di makam Sunan Giri. Ngerti maksudnya? Begitu malaman yang ramai itu di kuburan. Saya tanya sekarang, sunahnya Nabi meramaikan kuburan di malaman itu apa masjid? Ini saya tidak mengolok-olok, Pak, tapi menjelaskan kepada yang ikut ngaji. Dan itu nyata, ada. Kalau menurut sunahnya Nabi tidak begitu. Beda dengan yang naf'ul amwat, memberi manfaat. Dengan cara apa kita memberi manfaat? Kehadiran kita di situ itu menyampaikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha bikumul afiyah. Salam buat sampean semuanya ahli kubur ya. Dan insyaallah saya akan nututi kayak sampean itu. Aku mohonkan Anda semuanya dapat maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Berarti kita mohon ke siapa itu? Untuk yang meninggal. Tak selipkan. Kalau ada pertanyaan begini, siapa yang disalami itu? Orang mati semuanya sudah nggak bisa jawab, nggak ini kok disalami? Jawabannya itu jawabannya pakai akal apa pakai iman? Kalau pakai akal tidak masuk, orang mati kok. Tapi karena Nabi menyunahkan begitu, menyuruh begitu, maka pakai apa? Iman. Karena saya pernah ditanya, apa Ustaz itu kuburan? Muslim itu yang tanya, itu Muslim aktif di masjid. Ya mudah-mudahan karena ketidaktahuannya lalu tanya yang sebenarnya. Kembali lagi, naf'ul amwat, memberi manfaat itu. Yang kedua adalah mendoakan mereka. Boleh Pak? Boleh. Yang jenengan sudah hafal doanya, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terakhir sampai jam berapa? 2 menit sampai. Oh ya. Ya sudah, wabillahi taufik. Itu Pak di situ. Tanya saya, apakah orang ziarah kubur itu harus kuburan A, kuburan B, kuburan besar, kuburan ini? Enggak. Kalau di kompleks ini itu di sana ada kuburan, lalu kemudian kita ziarah kubur ke sana, boleh nggak? Boleh. Ketika kita pulang ke desa, misalkan pas di desa, kemudian sekalian kita ziarah kubur, boleh nggak? Boleh. Tidak harus kuburan-kuburan tertentu. Mudah-mudahan jenengan dimudahkan oleh Allah tindak ke Masjid Nabawi Madinah. Di sana ziarah kuburnya Nabi, boleh nggak? Tapi yang utama niatnya ke sana ziarah kubur apa sholat di Masjid Nabawi? Sholat yang utama. Tapi pumpung di sana sekalian apa? Ziarah. Jangan dibalik, yang utama ziarah, tapi pumpung di sana sholat sekalian. Nah, keliru. Wallahu a'lam. Inilah variasinya penjelasan berkaitan dengan syahadat kita kepada Allah itu, ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Masih banyak tema-tema tauhid, dan ini kalau sudah khatam ya kita baleni kitab yang lama sambil saya sisipkan pikiran-pikiran di kitab-kitab yang baru. Banyak sekali Pak ya. Yang jelas mudah-mudahan Allah memberikan sehat, memberikan umur panjang yang barokah buat kita semuanya dan keluarga kita semuanya ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.